Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarif Dayat dari mahasiswa Teknik Informatika kelas EF20B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sinkronisasi dari mata kuliah sistem terdistribusi. Baik, saya akan menjelaskan definisi sinkronisasi tersebut. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi ini adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengukur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sinkronisasi ini umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing, terdistribusi, dan paralel yang mengharuskan adanya proses-proses konkuren. Untuk algoritma sinkronisasi clock ini, ada algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Pertama, ada informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Kedua, ada keputusan pembuatan proses yang hanya berdasarkan informasi lokal. Ketiga, ada peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem yang harus dihindarkan. Keempat, ada tidak tersedia clock atau sumber waktu global yang akurat. Jadi sinkronisasi ini merupakan bagian penting untuk bekerja sama dalam pemakaian sumber daya berbagai atau sharing syukur. Pengukuran kejadian dan kesepakatan clock tersebar, contohnya tidak adanya kesepakatan clock global. Untuk gambar di atas ini menggambarkan bahwa bila waktu pada output 0 adalah 2144, jadi kemudian skor kodenya dimodifikasi di komputer lain yang clocknya lebih lambat, sehingga waktu skor kode adalah 2143. Karena skor kode milik waktu yang lebih lama daripada file objeknya, maka Mac tidak akan melakukan rekopilasi. Untuk sinkronisasi strike for hours, jadi frekuensi detik clock logika tergantung dari nilai yang dimulai ke counter. Nilai ini yang menentukan resolusi clock. Interval waktu yang lebih kecil dari resolusi tidak dapat dibedakan. Laju pergeseran clock adalah perubahan offset antara clock dengan nominal referensi ideal per unit waktu yang diukur di referensi. Clock hardware hanya berupa nilai dari regresi seperti nilai 32 bit yang kelak di roll over. Penanganan dilakukan dengan mengubah konstantan yang ditambahkan untuk memperoleh clock software. Jadi yang biasanya berkisaran di order mikrodetik atau milidetik dari tanggal yang disepakati. Jadi pertama ada log di sinkronisasi start for award, itu ada clock logika. Yang pertama, bisa dikatakan semua komputer memiliki rangkaian catatan waktu. Walaupun penggunaan kata clock sudah luas, kata yang lebih tepat adalah timer untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut. Timer ini menggunakan kristal quartz sebagai sumber frekuensinya. Walaupun frekuensi osilator pada osilator kristal biasanya stabil, tetapi saja tidak mungkin menjamin bahwa semua kristal yang bekerja di bagian
ini memiliki frekuensi yang sama persis. Jadi selalu ada sedikit perbedaan yang terjadi dan mengakibatkan perbedaan waktu yang disebut clock skew. Berbagai algoritma telah dikembangkan untuk menangani sinkronisasi clock dan beberapanya akan dibahas berikut ini. Kedua, ada clock fisik. Pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting, contohnya real time sistem. Untuk sistem diperlukan clock fisik eksternal karena alasan efisiensi dan redundansi. Clock fisik jamak biasanya digunakan yang mengakibatkan ada dua masalah muncul. Pertama, ada bagian mesinkron eksternal clock tersebut dengan clock sebenarnya. Kedua, bagaimana menyinkronkan antara clock yang ada atau yang sudah ada maksudnya. Jadi sebelum mengenal atau menjawab masalah di atas, terlebih dahulu lihat bagaimana pengukuran waktu aktual dilakukan. Terus saat dimana matahari mencapai titik tertinggi di langit disebut transit of the sun dan terjadi di siang hari. Interval antara dua transit berturutan disebut solar day, sedangkan solar second didefinisikan tepat 1:86.400 dari solar day. International Atomic Time atau disingkat AIT adalah rata-rata jumlah cik dari jam atom. Axiom 133 sejak tanggal 1 Januari 1958 dibagai 6.192.631.700. Disebabkan waktu siang bertambah lama, TAI ini menjadi lebih lambat dibandingkan solar second. Untuk mengkoresinya digunakan leap second dengan cara melencati waktu TAI sehingga sama dengan solar second. Lihat gambar yang sebelumnya. Waktu yang telah dikoreksi ini disebut Universal Coordinate Time atau UTC. Ada lagi NIST, memiliki beberapa stasiun radio gelombang pendek yang memancarkan pula pada setiap awal detik. UTC ini yang dapat digunakan untuk sinkronisasi. Stasiun ini dikenal dengan nama WWV, bukan WWW ya. Untuk ketiga, ada algoritma sinkronisasi clock. Jadi frekuensi tick clock logika tergantung dari nilai yang dimod ke counter. Nilai ini menentukan resolusi clock. Interval waktu yang lebih kecil dari resolusi tidak dapat dibedakan. Laju pergeseran clock adalah perubahan offset antara clock dengan nominal referensi ideal per unit. Jadi waktu yang diukur di referensi clock ini yang berupa nilai hardware resolusi nilai 30 bit dikontrol. Oper penanganan dilakukan dengan mengubah konstan yang ditambahkan untuk memperoleh clock. Software yang biasanya berkisaran order atau mikrodetik atau milidetik dari yang berarti. Keempat, ada clock sinkron. Pelaksanaan sinkron clock ini dalam skala luas terjadi baru-baru ini, yang salah satu teknologi enabling-nya adalah internet adalah mungkin mensinkronkan jutaan clock dari orde milidetik dengan UTC. Berbagai algoritma baru yang menggunakan clock sinkronisasi ini mulai bermunculan. Berikut ini adalah contohnya, itu ada most message delivery. Yang dimaksud dan itu adalah setiap pesan mengenal koneksi dan timestamp untuk call. Setiap koneksi server menyimpan timestamp terbaru ke dalam tabel. Bila ada pesan masuk dengan timestamp yang lebih lama daripada timestamp yang disimpan, maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat.
Terus ada konsistensi change berbasis clock. Konsistensi change dalam file sistem tersebar menjadi perhatian karena setiap klien menginginkan change file di lokal komputer. Bila dua komputer menduplikasi file secara bersamaan, berpotensi menyebabkan inkonsistensi. Sekian dari penjelasan saya untuk materi sinkronisasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.